Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali, saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Polisi ringkus 2 pembacok ibu dan anak di Kerom. Sopir angkot di kota Jayapura berunjuk rasa menolak taksi online. Dua anggota kelompok kriminal bersenjata Puncak Jaya ditangkap polisi. Kasus pembacokan ibu dan anak warga Kerom di Kampung Wonorejo, Distrik Manem, Kabupaten Kerom terungkap. Polres Kerom meringkus 2 pelaku yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan salah satu di antaranya masih di bawah umur. Kasus pembacokan yang terjadi pada 12 September lalu menghebohkan warga Kerom. Salah satu tersangka yang sakit hati dengan korban meminta bantuan rekannya untuk menghabisi nyawa korban dengan janji uang sebesar 1 juta rupiah. Tersangka mendatangi rumah korban lalu membacok korban dan anaknya di dalam kamar. Kedua korban mengalami luka serius dan langsung dibawa ke rumah sakit. Namun sang ibu akhirnya meninggal akibat luka robek di bagian kepala. Sementara anaknya masih menjalani perawatan di rumah sakit. Pelaku langsung mendatangi korban yang sedang memandikan anaknya di kamar mandi dan langsung menyerang korban pertama dan kedua. Motif sementara pelaku inisial D FW membacok kedua korban karena disuruh oleh tersangka 2 dengan diiming-imingi imbalan uang sebesar 1 juta rupiah. Sedangkan pelaku inisial MKP karena sakit hati sering dimarahi dan dibanding-bandingkan oleh mertuanya. Pasal yang disangkakan tindak pidana pembunuhan, penganiayaan pasal 338 KUHP pidana subsidiar pasal 353 KUHP pidana lebih subsidiar 351 KUHP pidana. Tersangka utama pembunuhan ternyata keluarga dekat korban. Ia mengaku sakit hati karena sering dimarahi korban. Saat ini kedua tersangka mendekam di sel tahanan Polres Kerom menunggu persidangan. Mereka berdua diancam hukuman berat. Arthur melaporkan dari Kabupaten Kerom, Papua. Para sopir angkot di kota Jayapura Rabu kemarin berunjuk rasa di kantor perhubungan Provinsi Papua. Mereka meminta pemerintah agar membekukan pengoperasian taksi online Maxim di wilayah Jayapura serta memberlakukan peraturan Gubernur Papua tentang tarif dasar angkutan kota. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua, David Telenggen, akhirnya mengajak sopir angkutan konvensional ini bertemu dan berdiskusi. Ini bukan hal baru. Apa yang menjadi aspirasi dari teman-teman supir ini memang sudah lama dan sudah kita tidak lanjuti sampai dengan keluarnya Pergub, Peraturan Gubernur. Dan juga sudah ada kesepakatan harga dengan teman-teman dari Grab. Cuma persoalan hari ini sampai sekarang kan Maxim yang belum mau menduduki dengan kita sesuai dengan harga yang disepakati. Dan kami sudah berusaha hampir sekitar 3 kali sudah kami fasilitasi dengan Maxim untuk bagaimana Maxim menyesuaikan dengan kesepakatan harga yang sudah disepakati oleh teman-teman dari Organda maupun dari Grab. Sampai dengan minggu yang kami kasih waktu 1 minggu, tapi Maxim juga belum ada kepastian. Dan memang rencana kami sebelum teman-teman supir datang demo, kami mau lapor Pak Gubernur untuk minta rekomendasi untuk ke Jakarta. Untuk kita meminta supaya aplikator Maxim ini, baik aplikator Maxim di Tanah Papua ini kita harus dihapuskan, diberhentikan. Karena tidak menghargai Pak Gubernur. Karena sudah ada pergub dari Pak Gubernur, sudah keluar pergubnya. Maxim tidak mau menyesuaikan harga pergub. Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Papua, Yahya Waromi, juga meminta taksi online Maxim dibekukan karena tidak menerapkan tarif dasar angkutan kota. Berdasarkan keputusan Pak Kadis Perhubungan menyatakan bahwa pemanggilan pertama kepada pihak Maxim, SP pertama, SP kedua, SP ketiga itu sudah berdasarkan anggaran dasar rumah tangga organisasi. Apabila tidak ditaati oleh pimpinan Maxim, maka Kepala Dinas berhak untuk memutuskan Maxim di Provinsi Papua. Dan saya membawahi seluruh
transportasi di Provinsi Papua, saya juga di tengah sikap bahwa apabila tidak dihargai oleh pimpinan daerah sendiri di tanah Papua, maka pimpinan daerah sendiri menyatakan putus. Dan itu yang demi keselamatan pada pekerja transportasi seluruh Indonesia di Provinsi Papua. Kehadiran taksi online Maxim di kota Jayapura menuai kontroversi. Para sopir angkot mengaku rugi karena tarif taksi online Maxim lebih murah, sehingga warga lebih memilih taksi online ketimbang naik angkot. Aksi protes sopir angkot sekota Jayapura ini sudah berlangsung sejak tahun lalu, namun hingga kini belum membuahkan hasil. Arthur melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Satgas Operasi Damai Kartens dan Polres Puncak Jaya pada hari Selasa menangkap 2 anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Jalan Trans Wamena, Kampung Lumbuk, Kabupaten Puncak Jaya. Kedua anggota KKB ini bernama Alison Wonda dan Yotenus Wonda. Mereka ditangkap ketika aparat sedang melintas jalur utara antara Tinggi Nambut dan Kalome, Kabupaten Puncak Jaya sekitar pukul 12 siang. Menurut Kepala Operasi Satgas Damai Kartens, Brigjen Faisal Ramadhani, kedua anggota kelompok kriminal bersenjata tersebut terlibat dalam serangkaian penembakan terhadap warga sipil dan aparat TNI di Kabupaten Puncak Jaya. Aparat juga mengamankan sejumlah barang bukti, yakni 3 telepon genggam serta 3 sepeda motor. Atas nama YM, itu dasarnya terkait masalah terlibat perencanaan dalam aksi, jadi dia yang melakukan perencanaan, kemudian termasuk terlibat dalam eksekusi penembakannya, ya. Kemudian ini kejadian tanggal bulan Juni kemarin, bulan Juni. Terus yang satu lagi atas nama AW itu yang kejadian bulan Januari, yang mengakibatkan 2 orang rekan kita dari TNI, 1 MD, 1 luka. Nah itu perannya dia dalam konteks perencanaan, kemudian juga dalam aksinya. Dua-duanya pelaku utamanya adalah Bumiwalo Enumbi. Itu pelaku utama. Yotenus dan Alison pada 17 Maret 2024 menembak mati Sertumar Ismunandar dan melukai Serka Salim Lestaluhu di Puskesmas Mulia, Kampung Kurilik. Yotenus juga mengaku terlibat percobaan pembunuhan terhadap seorang warga sipil pada 31 Mei 2024. Selain itu, Alison juga pernah menembak mati seorang anggota TNI pada 5 Januari 2024. Saat ini, tim Satgas masih meminta keterangan dari kedua orang ini untuk mengejar para pelaku lainnya. Arthur melaporkan dari Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Seorang anggota organisasi Papua Merdeka bernama Desen Sani akhirnya kembali ke pangkuan NKRI. Hal ini berkat pendekatan Satgas Pamtas Yonif 509 di Sugapa Intan Jaya yang menyadarkannya untuk menghentikan perbuatannya. Desen Sani menjabat sebagai juru bicara OPM wilayah Intan Jaya. Ia kemudian membaca ikrar setia kepada negara Republik Indonesia dan mendukung pembangunan di tanah Papua. Disaksikan oleh masyarakat yang hadir saat ini menyatakan bahwa kami kembali kepada NKRI dengan sepenuh hati. Kami berjanji tidak akan bergabung lagi kembali dengan TPNOPM dan siap mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayah Sugapa Intan Jaya. Desen Sani bergabung dengan organisasi Papua Merdeka sejak tahun 2019. Ia mengaku pernah terlibat penyelundupan peluru ke kelompok Sabinus Waker di Nabire. Eman Beta melaporkan dari Intan Jaya, Papua Tengah. Menparekraf Sandiaga Uno berada di Merauke, Papua Selatan untuk melihat langsung pameran ratusan UMKM yang digelar di Sota, perbatasan Papua New Guinea pada Selasa kemarin. Sandiaga juga menghadiri seminar kata kreatif yang menghadirkan ratusan pelaku UMKM. Bahkan Sandiaga menyempatkan diri berbelanja produk UMKM yang digelar di Aula PLBN Sota. Sandiaga mengatakan kendala yang dihadapi UMKM selama ini adalah sulitnya mengurus izin edar produk yang mereka jual
Sehingga Menparekraf saat ini membantu para UMKM agar produknya bisa cepat mendapat izin. Masalah utama adalah pertama ongkos kirim, kedua adalah perizinan, sertifikasi halal maupun Badan POM yang nanti akan kami fasilitasi melalui beberapa program. Juga keinginan dari para pelaku ekonomi kreatif untuk bisa lebih mempromosikan melalui beberapa platform kegiatan yang Menparekraf telah lakukan seperti apresiasi kreasi Indonesia. Harapannya ini akan dilanjutkan oleh Menteri selanjutnya. Saya mohon pamit juga tanggal 20 Oktober ini saya akan tugas, tapi saya sangat berbahagia menyelesaikan tugas saya di titik tertimur di Indonesia. Saya tadi juga sempat datang ke PLBN Kota dan kita harapkan nanti akan ada event-event berkualitas dan juga sertifikat yang akan dibagikan kepada para wisatawan menunjukkan bahwa mereka telah berkunjung ke kilometer 0. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno juga berpamitan di depan ratusan pelaku UMKM di Merauke, Papua Selatan. Jabatannya akan berakhir pada 20 Oktober mendatang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Rabu kemarin menandatangani prasasti penghargaan Anugerah Desa Wisata Repang Muaif yang diberikan pada Desa Wisata Repang Muaif yang berlangsung di kantor Bupati Jayapura. Desa Wisata Repang masuk dalam 50 besar anugerah desa wisata terbaik se-Indonesia. Menparekraf Sandiaga Uno berharap program desa wisata ini akan terus dilanjutkan di pemerintahan Prabowo, karena program ini sangat membantu warga di kampung. Desa-desa wisata terbaik dari Papua yang masuk menjadi desa wisata terbaik Nusantara. ADWI ini bukan hanya sekedar kompetisi, tapi merupakan ajang untuk mengeskalasi dan berpromosi pariwisata berbasis komunitas yang mengedepankan kearifan budaya lokal dan kelestarian lingkungan. Desa wisata ini menjadi arah menuju pariwisata hijau berkelas dunia. Dan tokoh-tokoh local champion seperti Pak Alex, Bu Albertina ini kita harapkan akan lahir lebih dari 6.000 desa wisata yang ada di Indonesia. Saya berharap di pemerintahan selanjutnya sesuai dengan perintah Pak Presiden Jokowi untuk memastikan program desa wisata ini berkelanjutan. Setelah kami sampaikan kepada Pak Prabowo untuk menteri yang berikutnya melanjutkannya. Yang kedua adalah ini daya tariknya sangat unik, jadi melihat burung cendrawasih. Dan saya sudah melihat video tapi nggak lengkap Pak ya, karena kalau datang katanya lebih spektakuler. Bersyukur, berbangga karena Repang Muaif menjadi nominasi 50 besar secara nasional. Apa yang ada di sana? Apa yang ada di sana. Jadi Repang Muaif sudah menjadi kelas dunia, dikunjungi semua fotografer. Teman-teman yang meneliti dari biodiversity itu cukup tinggi di sana. Dan sekarang kita mulai mendampingi ada 3 distrik lagi untuk ada Alex di sana. Wow. Terutama bagi mereka yang teman-teman yang tidak berpendidikan seperti kita-kita. Jadi terutama anak-anak yang tidak sekolah kita push menjadi guide lokal yang terbaik. Itu yang sedang kita lakukan. Satu pesan, Bapak bisa datang sebelum lepas jabatan. Oh, siap. Nah, itu harapan kami. Desa wisata Repang Muaif yang terletak di distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura, Papua adalah destinasi wisata yang menawarkan keindahan alam serta kekayaan budaya lokal. Kampung ini dikelilingi oleh hutan hujan utara Papua, menjadikannya tempat ideal bagi para pengamat burung dan pencinta alam yang ingin menjelajahi keindahan alam Papua.
Kampung wisata Repang Muaif terkenal dengan keanekaragaman hayati yang luar biasa. Wisatawan dapat menikmati pemandangan hutan hujan utara yang masih alami, serta berbagai flora dan fauna endemik Papua. Di sini, pengunjung memiliki kesempatan untuk melihat burung cendrawasih yang langka dengan 10 menit berjalan kaki dari penginapan. Serta berbagai spesies burung lainnya yang membuat tempat ini menjadi surga bagi para pengamat burung dengan waktu-waktu tertentu. Rianto Nai melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua. Jumlah kunjungan wisatawan ke pos lintas batas negara Sota, Merauke terus meningkat. Setiap bulan, sekitar 1.300 warga datang ke PLBN Sota untuk sekedar berfoto dan melihat kawasan perbatasan. Kepala PLBN Sota, Puspa, mengatakan wisatawan yang datang bersuah foto, berbelanja, dan ada juga warga Papua New Guinea yang melintas. Setiap bulan ada peningkatan. Yang bulan lalu itu 1.200 sekian. Itu agak turun. Yang sebelumnya tuh hampir berapa 3.000-an, banyak sekali. Sejak provinsi Bu ya? Iya. Bukan hanya sejak terbentuk. Sejak ada PLBN ini, apalagi sejak provinsi terbentuk kan banyak yang orang luar datang. Maksudnya dari kementerian datang, dari mana semua tunjuk sini, bikin acara di sini, tunjuk di sini. Nah itu yang bikin memang meningkat. Nah ini kan semenjak diresmikan kan sebenarnya Pak Presiden Jokowi kan menetapkan sebagai destinasi wisata semua PLBN, bukan hanya tempat perlintasan. Makanya dibangunlah ini zona penunjang. Nah zona penunjang ini fungsinya memang untuk semua kegiatan mulai yang dari tingkat daerah sampai tingkat pusat, tingkat kementerian, silakan di sini di zona penunjang. Yang penting tidak mengganggu perlintasan di dalam. Nah makanya nanti kalau dengan Pak Menteri kami juga mau kalau bisa event-event pariwisata bisa sampai di Sota sini. Nah itu karena ya mungkin dari Sabang sampai Merauke. Nah karena pasti orang mesti di mana sih titik nolnya, di mana sih ujungnya, pasti ke sini. Itu yang menurut saya daya tariknya di sini begitu. PLBN Sota diresmikan Presiden Joko Widodo pada 2021 lalu. Wajah baru PLBN Sota di titik nol Nusantara itu berubah karena mendapat perhatian Presiden bersama 6 PLBN yang ada di perbatasan negara Indonesia. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Petani di distrik Kurik hingga saat ini masih menanam padi secara manual atau tradisional. Namun sebagian dari mereka mulai beralih ke peralatan modern. Staf ahli Kementerian Pertanian RI Ida Bagus melihat langsung proses menanam padi dengan menggunakan alat modern yang mulai diterapkan di kawasan ini. Menurut Ida Bagus, menanam padi secara manual memakan waktu yang cukup lama serta membutuhkan biaya yang tinggi. Namun dengan menggunakan peralatan modern menjadi lebih efisien dan hemat. Tahap pertama untuk mereka bertransformasi dari pertanian manual, ya, cangkul dan panen secara pakai tangan, ini semua mekanisasi. Ya. Selain lebih efektif, lebih efisien. Ya. Saya tadi mencoba. Mungkin 1 hektar itu bisa 1 jam. Padahal kalau secara manual bisa 2 hari. 2 hari dengan jumlah personil yang cukup banyak. Ya, saya kira lebih efisien dan efektif. Dan hasil juga lebih maksimal, tidak terhambur-hambur. Dengan peralatan modern, petani di distrik Kurik hanya memerlukan waktu 1 jam untuk menggarap lahan persawahan seluas 1 hektar. Sebaliknya, jika dilakukan secara manual, proses waktu tanam cukup lama hingga 2 dan 3 hari. Penerapan teknologi modern ini tentu butuh proses karena petani harus terus mendapat pendampingan, khususnya untuk merawat dan memelihara peralatan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, Papua Selatan siap melaksanakan pilkada serentak pada November mendatang.
Kepala Distrik Kurik Merauke, Mariana Belekubun, mengatakan ada 27 TPS yang tersebar di puluhan kampung di Distrik Kurik. Ini menjadi tantangan tersendiri karena Distrik Kurik merupakan salah satu daerah yang cukup luas. Kendati demikian, Mariana yakin pilkada akan berjalan lancar dan demokratis. Untuk tahapan pemilihan sendiri, kita untuk wilayah Kurik itu sudah pendaftaran TPS. Jadi sudah pleno, kita sudah pleno distrik, sudah tinggal naik ke tingkat kabupaten, semuanya sudah. Distrik Kurik terdiri dari 13 kampung dengan luas wilayah 13.000 km persegi. Potensi gangguan keamanan di distrik ini juga sangat kecil, sehingga warga antusias mengikuti pilkada. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas menyampaikan terima kasih. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.